Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman yang ada di rumah. Selamat datang di acara Takis atau Talk Show Interaktif Islami. Kita udah masuk ke episode kedua nih teman-teman. Bersama saya Rizky Alamsyah selaku host Takis. Dan juga rekan saya itu ada Bang Akmal Rofi Fauzan. Apa kabar Bang Akmal? Alhamdulillah baik Bang Rizky. Alhamdulillah baik ya Mal ya. Alhamdulillah. Kita kali ini udah kedatangan tamu istimewa nih Mal. Betul sekali. Dia merupakan seorang ketua Rohis periode 2020 dan juga ketua BEM FEB periode 2021. Langsung aja kita sambut inilah Bang Mufid. Apa kabar Bang Mufid? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bang Mufid ya. Mungkin boleh perkenalan dulu nih Bang Mufid. Bang Mufid tuh siapa, kesibukannya apa gitu? Oke, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Mufid Hoiri, biasa dipanggil Mufid. Ya. Nah, sekarang kesibukannya itu mahasiswa semester 8 jurusan akuntansi di UPN Veteran Jakarta. Mahasiswa akhir ya Bang ya. Mahasiswa akhir. Lagi antara sibuk dan gitu ya. Ya, dengan segala. Tapi udah sidang skripsi ya Bang ya? Apa? Udah. Sidang skripsi ya Bang ya. Berarti tinggal dikit lagi ya Bang ya. Udah. Jadi tema kita hari ini apa nih kini? Tema kita itu tentang sukses dalam berorganisasi sih Bang sebenarnya. Jadi kita berkaca pada experience-nya Bang Mufid ya, pengalamannya ini udah Betul. banyak banget ya Mal ya. Banyak banget. Dan pernah 2 kali menjadi seorang ketua umum gitu. Iya. Mungkin hal pertama yang ingin ditanyakan itu adalah sebenarnya gimana sih Bang cara kita untuk mulai atau masuk dalam organisasi apapun itu organisasinya gitu di masa perkuliahan. Oke, kalau untuk mulai organisasi di masa perkuliahan, sebenarnya kita tahu dulu gitu. Misalnya kita itu punya kapasitas untuk apa gitu. Kapasitas misalnya gue jago kewirausahaan, gue jago untuk kepemimpinan ya, semua juga jadi pemimpin ya, tapi gue untuk yang bisa ngelihat orang banyak, terus misalnya di olahraga atau mungkin di keagamaan, nah itu udah tahu gitu arahnya mau kemana, karena di kuliah itu organisasi banyak. Nah pertama untuk itu. Dan yang kedua itu sebenarnya kita juga pengen tahu gitu, misalnya kita ketika masuk organisasi itu kita mau bawa apa gitu loh. Terus kita mau bikin apa dan mau bikin sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan organisasi itu, atau yang mungkin istilah sekarang anti mainstream gitu. Gitu. Jadi intinya itu dulu, dan nanti itu bisa ya untuk bermanfaat dengan orang banyak, itu kan ngalir aja gitu. Intinya mencoba hal baru mungkin ya Bang ya. Betul. Kalau Bang Mufid sendiri dulu tuh masuk organisasi tuh dari maba sendiri atau kayak udah mulai pertengahan semester 3 gitu, atau kayak gimana Bang? Oke, kalau misalnya dulu kalau dalam rangka atau dalam kategori organisasi KSM itu udah mulai ya, dari Rohis, terus dari Uswah itu udah pernah mulai, itu yang dalam kategori keagamaan. Nah, tapi kalau untuk organisasi yang eksekutif, terus apa yang dalam kategori-kategori itu mulai itu 2021 setelah di Rohis gitu. Oke kayak gitu ya. Gitu. Itu awalnya diajak itu atau mau sendiri tuh Bang, kayak ajak cutting kah atau temen kah atau kayak gimana tuh Bang? Oke, kalau misalnya waktu di Rohis itu diajakin cutting, cutting dari akuntansi manajemen, itu ada beberapa kenalan, terus juga dari teman-teman yang pengen masuk organisasi yang sama, terus juga saling sharing mau masuk organisasi apa, karena dulu kalau di akuntansi tuh di list tuh misalnya semester ini mau ikut organisasi apa gitu. Oh gitu Bang dulu. Iya, jadi pada tahu di grup juga, terus pas ketemu juga saling sharing gitu. Oh itu enak sih Bang kayak gitu ya, banyak teman, banyak banyak kesamaan frekuensi lah, sefrekuensi gitu ya. Mungkin mau tanya Bang? Ya mungkin buat maba ini masih agak gimana ya, masih belum tahu sebenarnya manfaat organisasi itu apa sih Bang gitu. Benefitnya mungkin ya Bang. Kayaknya dia bakal dapat apa gitu. Oh, kalau manfaat organisasi sebenarnya pertama itu kita bisa jalin relasi ya, atau dalam lingkup kecil itu kita bisa kenal banyak orang, atau kita bisa nambah temen, intinya itu. Karena saya kan dulu orang yang tipenya introvert gitu. Nah, ketika introvert tuh ketemu orang malu atau ketemu orang deg-degan. Nah, itu ya kita belajar dari situ, bisa komunikasi segala macam. Terus di organisasi juga banyak yang bisa dilatih kan, kayak misalnya kepemimpinan. Ya kalau kita megang project, kita minimal kita mimpin 2 orang atau itu kan, terus juga kerjasama juga kan gitu. Teamworknya, terus juga soft skillnya segala macam kan ada, misalnya di
siar ngadain apa, di lain ngadain apa, kan kita bisa saling belajar kan, bisa ikut satu sama lain gitu. Nah itu mungkin secara umumnya kita belajar dari situ, dan public speaking juga gitu. Ketika rapat kan kita mimpin nih, nah itu public speakingnya gimana, terus ya itu ngelatih sih, intinya sih ngelatih ngomong juga kayak gitu. Berarti dulu Bang Mufid introvert bisa menjadi ketua itu berarti keluar dari zona nyaman gitu Bang, atau memang kayak akhirnya bisa sendiri gitu Bang? Sebetulnya ya itu karena ada teman yang di situ, terus juga ya coba sih pengen keluar dari zona nyaman gitu, karena ya udah pengen belajar lagi dari yang lain. Oh gitu, dan akhirnya berhasil ya Bang ya, terbilang berhasil lah harusnya malah. Berarti sini juga membuktikan bahwa seorang introvert itu juga bisa jadi seorang pemimpin lah gitu ya. Betul sih. Keluar dari zona nyaman ya, yang nggak ada salahnya juga sih ya berarti ya malah. Nah terus dari cara segi bagi waktu nih Bang, soalnya kan mungkin ada beberapa mahasiswa yang beralasan kalau dia nggak mau ikut organisasi karena takut sibuk gitu, takut tugas kuliahnya malah jadi jelek lah gitu. Ya jadi sebenarnya kalau kita ya dari jadi mahasiswa atau mungkin ya sebagai organisator ya sebenarnya bagi waktunya sih penting gitu kan. Kalau kita sebagai insan muslim, mahasiswa muslim gitu ya, pasti ada waktu sholat jam berapa, pasti kan biasanya kalau sholat zuhur di kampus misalnya setengah jam atau 10 menit, nah itu kan ada segi waktunya. Dan kita juga ada bagi waktu juga untuk misalnya kuliah jam berapa, terus organisasi itu kapan gitu. Misalnya kuliah misalnya dari jam 1 sampai jam 3 itu udah bagi waktu sholat segala macam. Nah nanti selesai dari itu kita coba bikin organisasi, ngerjain tugas organisasi. Nah malamnya baru kita ngerjain yang lain gitu, misalnya ngerjain tugas segala macam atau rapat gitu. Nanti malamnya baru ada waktu istirahatnya gitu. Jadi kalau misalnya bagi waktu sebenarnya ada prinsip namanya Eisenhower decision maker lah segala macam itu. Nah itu ada pembagiannya, ada do, ada delegate, ada decide sama ada delete. Nah itu mana yang harus kita lakuin, mana harus kita delegasiin. Misalnya kita ini kayak tugasnya nggak penting, ini coba kita alihin yang ke yang lain. Itu kalau organisasi pasti gitu kan. Nah terus ada juga decide, kita mana memutuskan tugas yang mungkin bisa wajib tapi nanti dulu gitu. Dan terakhir ada delete. Terus misalnya kayak kegiatannya kayaknya nggak penting-penting banget deh, terus juga ya udahlah kita mungkin gak usah dilakuin aja gitu. Oh, jadi itu prinsip yang mungkin Bang Mufid pegang ya? Iya, masih pegang sampai sekarang. Sampai sekarang ya Bang ya, apalagi nanti dunia kerja ya Bang ya, masih lebih banyak lagi. Betul. Berarti kalau bagi waktu sebenarnya pintar-pintar kita aja sih ya Bang ya. Karena waktu 24 jam keburu lah ya buat semuanya sih ya, mungkin itu mungkin alasan aja sih ya Bang ya. Malah ya kalau misalnya nggak bisa bagi waktu sendiri lah mungkin dianya kan. Kalau di organisasi Rohis ataupun BEM FEB, suka dukanya apa sih Bang Mufid nih, yang mungkin dari Rohis dulu deh gitu, suka dukanya gitu dulu. Oke. Kalau dari Rohis sebenarnya tuh dulu karena kita kan waktu itu baru ngejalanin itu 3 bulan ya, dari 3 bulan Januari ke Maret itu langsung COVID kan gitu. Sisanya itu udah full COVID, jadi beratnya di situ, nggak bisa ketemu. Terus emang rapatnya online, jadi kita nggak bisa tatap muka lah. Iya, nggak bisa kayak gathering bareng atau briefing bareng yang offline gitu. Itu dukanya. Tapi sukanya sebenarnya itu banyak yang bisa ngelaksanin program kerja yang bulan ini bisa, ini bisa, jadi bulan ini A, bulan besok B, bulan besok C. Jadi multitasking juga sih Bang. Iya, kayak gitu. Jadi ya sebenarnya bisa ngelaksanin yang runtut gitu, dan bisa dari rumah gitu, fleksibelnya juga. Oke sih, bener banget sih. Kalau di BEM gimana tuh Bang? Kalau di BEM ini kayak lebih berat ya. Kalau di BEM sebenarnya senangnya karena udah mulai hybrid kan, udah setengah-setengah ya. Iya, hybrid. Jadi sebenarnya dukanya itu ya kita ngelaksanain program kerja tapi nggak ada keluarga mahasiswa atau mahasiswanya nggak masuk gitu loh. Jadi ya yang bersifat yang ngumpulin orang kayak webinar segala macam itu lomba itu kita masih online dan
emang kegiatan kita 50% ya sebagian besar lah 50%, tapi itu online gitu. Offline itu mungkin pas gathering offline, terus baksos dan pengabdian atau kita rapat di luar aja itu yang offline gitu. Emang ngumpulin orang paling susah sih Betul. kayaknya Bang, ya. Apalagi kalau online ya. Gini kepanitiaan gitu-gitu ya. Iya. Tapi kalau kepanitiaan gitu-gitu sebenarnya menurut Bang Mufid sendiri lebih condong ke yang banyak manfaatnya atau kayak buang-buang waktu Bang menurut Bang Mufid sendiri? Kalau kepanitiaan sebetulnya banyak manfaatnya juga gitu, tapi yang buang-buang waktu ya biasanya yang nggak bermanfaat juga Iya gitu sih, kan, iya, ya benar misalnya apa banyakin dinamikanya segala macamnya gitu. Nah sebenarnya kalau manfaatnya ya kita bisa kenal orang baru, bisa nambah teman, seenggaknya kita nambah teman, terus misalnya kita megang project gitu di divisi humas. Nah divisi humas ini kan pasti kita bisa megang orang. Tolong pegang kita sebagai LO atau hubungin orang ini, seenggaknya kita punya relasi segala macam ya. Di kemudian hari ketika kita ingin belajar dari dia atau mungkin pengen ada project lagi bareng dia, itu kan bisa mengundang itu orang. Dan kalau misalnya negatifnya mungkin itu karena ya kebanyakan dinamikanya atau mungkin kita kayak ngeplan cuma ini kayaknya nggak make sense atau nggak terlalu penting lah, nggak ada urgensinya. Nah itu ya itu buat kayak sia-sia aja jadi gitu. Oh iya sih benar sih kayak gitu. Kalau kepanitiaan gitu berarti kan sering rapat ya Bang. Kalau pas rapat kayak gitu kadang kan ada ya orang mungkin teman-teman kita juga yang bilang kayak rapatnya sebentar tapi main-mainnya banyak gitu, mungkin buang-buang waktunya. Kalau siasat dari Bang Mufid sendiri kalau lagi di organisasi gitu ya, cara memimpin rapat atau cara kita mengatur orang lah, atau agak tuh timelinenya tuh bener-bener pas sesuai dengan rundown gitu. Mungkin dari Bang Fit gimana Bang, sesuai pengalamannya? Kalau sesuai pengalaman sih sebenarnya kalau rapat supaya nggak main-main ya, jadi kita ya mungkin rapatnya dibawa santai aja gitu, tapi serius gitu misalnya. Bahasan satu ya kita harus serius segala macam. Nanti mungkin ada masanya mungkin kayak udah mulai pusing nih gitu, baru kita mulai ya kayak bercanda dulu gitu ya, santai dulu Bang. Biar cair juga gitu. Kita kayak coba istirahat dulu atau apa gitu. Nah kita ambil jeda di situ. Jadi ada waktu-waktu untuk rapatnya serius, juga ada waktu jeda, karena kadang otak dipaksa mikir kan pas rapat. Iya, harus 2 jam mikir-mikir, kadang nggak nyambung juga. Benar sih. Terus juga ya ada timelinenya juga untuk itu. Terus juga kalau online ya pemilihan waktu sama hari juga harus sesuai gitu. Benar sih. Ditanyain juga teman-teman yang misalnya hari Rabu gitu, Rabu bisa gak gitu. Dan kalau UAS kalau bisa jangan dulu. Nah itu kan penting karena kan ya males gitu kan. Terus mengganggu juga jadi gitu ya Bang ya. Kalau hari Ahad juga, hari Ahad ngapain rapat gitu kan. Kadang ada yang kita ngambil hari Ahad pasti ada, cuma jangan terlalu sering karena ya ada quality time juga buat keluarga. Buat keluarga dan lain sebagainya kan, karena hari libur juga ya. Iya. Mungkin Bang. Nah, mungkin kita kembali ke maba lagi nih Bang ya. Mungkin banyak di luar sana maba-maba yang bertanya, ini gue ngambil organisasi 1 dulu apa 2 dulu nih, apa sekaligus 2 gitu. Soalnya ada orang yang berprinsip kalau 1 ya udah 1 dulu gitu. Nah menurut Bang Fit gimana? Ini sebenarnya balik lagi ke orangnya ya. Nah kira-kira kalau misalnya kita produktif gitu, kalau sibuk sama produktif itu sama nggak sih? Nah ternyata berbeda. Udah kalau sibuk mungkin tidak melakukan hal yang maksimal, kalau produktif maksimal gitu. Dan kemampuan kita untuk melakukan multitasking itu sampai mana gitu. Benar. Nah kita harus tahu itu. Jadi jangan sampai kita udah 2 organisasi tapi yang satunya nggak jalan atau mungkin satunya keteteran dan satunya juga kita lebih dominan situ gitu. Nah itu yang sebenarnya harus dihindari gitu. Dan kadang emang yang saya lihat sih kalau sepanjang ini ya pasti orang akan dominan ke satu organisasi. Ya, Bang, ya. Dan walaupun dia dua-duanya udah aktif tapi pasti dominan ke situ. Gitu. Jadi ya kalau konsisten di satu gitu. Satu dulu ya Bang. Jangan dimaksain juga ya Bang. Betul. Ya, dirinya. Tapi kalau Bang Mufid pernah double organisasi gitu? Pernah. Itu boleh kali Bang di-share gitu pengalamannya, kayak suka dukanya lah gitu. Kayak suka dukanya sebenarnya kalau 2 organisasi ya itu kadang kita masuk 2 divisi yang sama gitu loh, atau 2 departemen yang sama. Nah itu
sebenarnya ya sebenarnya sama aja gitu, nggak ada hal baru yang dipelajarin gitu. Tapi ya beruntungnya sih karena kita mungkin dapat teman-teman baru seperti itu, dapat insight baru misalnya, oh di organisasi gua ternyata ini yang A jalan gitu, yang B belum jalan, kayak cocok deh buat di matching gitu. Nah itu. Gitu ya, Bang ya. Oke. Tapi kalau di Bang Fit sendiri berjalan lancar tuh Bang, 2 organisasi gitu. Ya Masih masih ada yang dominan pastinya. Ada yang dominan ya. Ada dominan. Iya sih, karena susah juga sih Bang bagi waktu kalau 2 kayak gitu kan. Oh, tanya lagi Bang. Mungkin buat maba ada pesan nggak nih Bang buat maba nih? Buat maba pesannya itu sebenarnya pertama ya ikutin perkuliahan dengan baik gitu, karena kita juga kuliah investasi 4 tahun kan. Investasi ilmu, investasi harta untuk ilmu dan segala macam, investasi waktu, tenaga. Nah itu gunakan dengan baik gitu, karena ya nggak lama kok sebenarnya kuliah 4 tahun, tiba-tiba nanti semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 tiba-tiba skripsi aja gitu. Nah itu ya kalau bisa dimanfaatkan waktu dengan baik, terus ikutin perkuliahan, terus aktif juga di organisasi, di lomba, terus di ya hal segala macam, di kepanitiaan juga termasuk gitu loh, karena ada tipe orang yang nggak bisa nggak ikut organisasi gitu, karena mungkin harus rutin gitu, mending ya jadi ikut panitia kepanitiaan aja ya Bang ya, volunteer gitu mungkin ya, kayak gitu ya, megang project gitu, itu juga termasuk. Jadi aktif aja, temuin diri, kayaknya passion gue kesini deh gitu. Passion gue kayak lomba-lomba aja, gue passion gue organisasi, nah itu boleh, atau magang gitu. Oke. Nah, kalau maba kan berarti kan transisinya itu kan dari masa SMA ke kuliah ya Bang ya. Kalau dari pengalaman Bang Bibit sendiri itu dari transisi SMA ke kuliah tuh sebenarnya kayak sama aja lah gitu, atau kayak ada hal-hal yang harus benar-benar kalian ketahui dulu gitu, kalau di kuliah tuh kayak gini, di SMA tuh kayak gini perbedaannya gitu dalam segi organisasi gitu Bang. Oke, kalau segi organisasi mungkin kalau SMA dulu mungkin kalau rapat itu kita ditemenin yang pembina gitu. Oh iya benar. Kalau sekarang kan mungkin kalau misalnya dari tingkatan KSM biasanya ada pembina kan. Nah ada pembina, kita rapatnya mungkin pas lagi urgent atau pas kita rapat dulu internal, baru nanti pembina seperti ngasih laporan atau kita udah ada progres gitu. Kalau dulu kan kita biasanya bikin progresnya bareng pembina kayak gitu, jadi dituntun. Nah terus kepanitiaannya itu juga kalau di organisasi di SMA juga dari OSIS-nya kan gitu. Kalau sekarang kita kalau di kuliah bisa ngambil dari volunteer gitu. Jadi mahasiswa biasa itu bisa ikut. Bisa ikut ya Bang. Iya, kalau SMA juga sebenarnya sih kayak gitu sih. Udah menerapkan volunteer. Iya gitu. benar sih. Intinya kalau di SMA tuh masih dituntun intinya ya Bang ya. Kalau di kuliah lebih mandiri. Lebih mandiri. Tapi kalau Bang Mufid berarti dari SMA udah organisasi Bang? Udah. Gitu. Udah. Itu ikut OSIS gitu Bang atau ikut OSIS dulu di SMA. OSIS. Berarti lanjut organisasi terus ya Bang. Betul. Oke. Itu bermanfaat juga sih Bang kalau organisasi itu buat CV, buat magang gitu Bang. Menurut Bang Mufid sendiri gimana tuh? Apa kepentingan daripada organisasi buat keperluan magang, CV dan pekerjaan nantinya gitu? Sebenarnya kalau buat di CV juga berguna banget gitu loh, karena pengalaman organisasinya, karena lihat teamworknya, terus juga megang project apa. Nah itu bermanfaat banget. Nah terus juga nanti kan kalau misalnya ditanya HRD ketika kita mau ngelamar magang kerja juga ditanya pengalamannya apa, misalnya pengalaman magang di mana udah pasti, atau bisa ikut sertifikasi apa, dan pasti ditanya juga pernah ikut organisasi apa, proyek apa, itu yang waktu ngelamar magang juga ditanya hal itu. Ini berdasarkan pengalaman berarti ya Bang? Kalau magang bisa ditanya itu, tapi kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama ya. Oke. Kalau misalnya dari organisasi itu jadi lebih dekat ke dosen gitu nggak sih Bang? Atau kayak ya sama-sama aja gitu mungkin? Sebenarnya sama aja gitu, sama aja, cuma emang kalau misalnya kita lebih sering kontak sama dosen atau sering ngobrol itu juga pasti ke notice, oh nih si A ikut, lebih dikenal ya Bang? Iya betul. Jadi saya kayak si A nih ikut organisasi ini, nah misalnya gitu contoh. Dan kadang dari pengalaman juga
karena kita ikut organisasi jadi sering dipanggil di kelas Oh, gitu. gitu. Oh, gitu. Dan Oke. jadi misalnya kayak harus jadi contoh lah gitu. Iya. Harus jadi contoh kalau di kelas gitu. Ini sini ikut organisasi, kamu harus aktif di kelas, kamu harus jadi karena teman-teman harus contohin. Nah itu Iya. pernah begitu, pernah Harus mencerminkan juga lah bang. pernah dinotis begitu sama dosen. Itu benefitnya juga ya bang ya, salah satu Benefit, cuma jadi tanggung jawab juga nih. benar sih kalau misalnya kita berbuat yang mungkin agak kurang baik jadi terlalu ternotis juga ya kalau misalnya kita sebagai ketua atau apa gitu ya. Betul. Benar sih. Kalau dari ngelit atau mimpin organisasi tuh paling susah nih bang. Mungkin dari pengalaman Bang Fit paling susah tuh kalau mimpin organisasi apa gitu dalam segi apanya? Atau ngatur orang kah? Atau segi birokrasinya? Atau bagaimana bang? Oke, paling kalau ngatur organisasi itu paling susah biasanya ya. Itu iya kita ngelit orangnya kan karena iya orang pasti tahu nih anggota kita pasti tahu atau ya kita di organisasi atau di kepanitiaan tahu gitu kalau kita itu sebagai ketua mereka ibaratnya. Nah, tapi kita juga tahu harus bisa nih ketika dia udah tahu kita ketuanya gimana caranya supaya dia ikut kita. Dan juga kan bukan hanya sekedar hubungan ini kan hierarki misalnya kita di atas dia di bawah tapi ya kita harus memperlakukan dia sama gitu karena sama-sama belajar mahasiswa kan. Nah itu harus ya beri apa ya lebih banyak briefingnya terus juga supaya ya kita bisa sama-sama kerja bareng gitu karena biar nggak kaku-kaku banget. Nah, terus kenal satu sama lain gitu misalnya di Rohis berapa orang 30 atau mungkin di di BEM ada dulu kalau saya 90. Oh 90. 90. Nah, ini kalau sebagai ketua kan gitu sebagai ketua atau mungkin kepala departemen itu gimana supaya bisa kenal satu sama lain sama semuanya tuh gimana gitu dan itu yang paling susah. Kalau urusan birokrasi sih sepanjang pengalaman ya pasti ya paling diputar-putar ke situ dan bisa apa ya yang penting bisa negosiasi intinya ngobrol gitu. Intinya kalau birokrasi nanya-nanya juga pasti langsung ketemu ininya ya bang jalannya. Intinya kita tahu aja kita harus ketemu siapa. Nah, kita ngobrol gitu. Kalau birokrasi penting ngobrol aja. Oke. Tapi birokrasi di organisasi perlu juga ya bang ya. Sangat diperlukan ya mungkin biar apa tahu runtutannya lah kalau misalnya kita mau ngajuin ini kemana kayak gitu ya bang ya. Iya betul. Tapi kalau iya itu betul buat birokrasi supaya apa ya biar ada aturan lah gitu. Betul. Tapi jangan juga birokrasinya jadi supaya jadi bikin jadi kaku organisasi gitu jangan sampai iya sih, gitu jadi birokrasi banget tapi ya jadikan birokrasinya itu sebagai ya kita ada aturannya tapi dalam sistem ininya ya jangan diperibet aja gitu. Oke. Mungkin bang tanya lagi bang. Kalau cara Bang Mufid ngatur, misalnya ada anggota Bang Mufid nih yang dia tuh dalam bekerja tuh rada kurang gitu. Nah, Bang Mufid cara memperingatinya gimana tuh? Nah, biasanya kalau peringatin orangnya itu biasanya kita coba tunjuk kepala departemennya atau ya dari atasan dia gitu. Ini gimana coba tolong diiniin. Dan kan di organisasi juga ada PSDM-nya ya atau mungkin betul. bidang internalnya itu juga fungsinya tuh buat kasih apa cari tahu masalahnya terus kasih ya ditangani dikasih solusi juga itu juga termasuk jadi dari kitanya kan karena kita nggak tahu ya keseharian gimana dan kinerja gimana jadi kita lewat kepada departemennya sama bidang internalnya gitu mungkin kalau misalnya udah serius banget masalahnya nih ya kita baru coba turun tangan gitu. Kalau pendekatan sendiri nih bang dari sebagai ketua BEM FEB ataupun ketua Rohis gitu pokoknya jadi seorang pemimpin lah pendekatan yang mungkin menurut Bang Mufid tuh harus mungkin bisa dijadikan contoh buat teman-teman yang ada di rumah biar walaupun jadi ketua tapi nggak harus disegani nggak harus tetap enjoy aja lah gitu biar jadi anggota itu nggak takut atau nggak kayak grogi atau nggak sungkan lah gitu. Kalau dari pengalaman Bang Mufid gimana tuh bang? Oke. Kalau misalnya dulu ya kalau dulu tuh dari kita ya ini sih ngebuka diri gitu misalnya ya mulai komunikasi nanti juga seenggaknya kita sering ngobrol gitu jadi kayak sering WA atau lain kan bang ini gimana terus kalau misalnya udah waktu senggang kita nggak bahas organisasi kita bisa bercanda bareng terus kalau rapat juga kadang kalau ketemu bang ini kaku ya atau sini
ini yang serem ya, padahal pas udah ketemu tuh kayak seru aja gitu. Jadi emang waktu itu banyak sih teman-teman BEM atau teman-teman dari volunteer pas ketemu tuh ternyata baik, bercanda bareng gitu. Jadi kita ngebuka diri supaya ngalahin ekspektasi dia gitu. Kalau kita orangnya menyenangkan gitu. Kadang kan kayak kesannya tuh kalau misalnya ketua itu kayak takutnya kayak ngeri nih gitu ya kan, serem atau kayak gimana kan, atau kayak takutnya tegas nih dia atau kayak gimana gitu ya. Soal hubungan ketua sama anggota kalau kaku tuh agak bahaya juga sebenarnya bang ya. Iya agak bahaya, jadi kesendat komunikasinya. Tapi pernah ada pengalaman kayak gitu nggak bang? Mungkin dari kadepnya gitu atau apanya gitu, kayak ada masalah sama staffnya jadi menghambat program kerja gitu. Itu pasti ada. Oh ada. 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 Mungkin Bang Mufid pernah turun tangan sendiri atau harus biar mereka yang tanganin sendiri kalau misalnya soal seperti itu? Kalau soal seperti itu sih mungkin kita tegur dulu misalnya kepala departemen ya gitu, atau kepala departemen atau siapapun itu kita tegur, ini ada apa, terus ya nanti baru kayaknya nggak selesai nih, coba turun tangan. Jadi komunikasi dua pihak ya, lebih sering sih komunikasi personal ya, dari kepala departemen atau dari anggotanya itu sendiri. Oh gitu. Oke, jadi ya harus diatur juga ya bang ya. Misalnya kalau di organisasi itu kan kadang ya menyatukan pikiran itu kan susah ya bang ya. Banyak pikiran. Saat kita misalnya nyari pendapat teman-teman yang lain, misalnya saat rapat gitu ya, nyari pendapat, cara Bang Mufid itu biar menemukan solusi yang tepat buat suatu masalah itu pas minta pendapat, biasanya kayak gimana sih bang? Atau voting kah, atau kayak milih yang mungkin orang benar-benar di bidangnya, atau kayak gimana tuh bang? Iya biasanya sih kalau lagi rapat saling pendapat dulu misalnya, oke, siapa yang mau ngomong gitu, kita ngomong jadi biar semuanya ngomong dulu gitu. Jadi biar nanti nggak ada kayak pas di luar, gue pengen ngomong gini langsung gini. Nah dia udah ngomong aja dulu. Nah baru ketika saran itu udah ada semua, ya udah kita saring lagi nih, kita filter lagi yang mana aja. Nah baru setelah itu di filter ya, ini gimana cocok, baru kita mulai musyawarah kan, atau mungkin di voting ini gimana, oke ambil keputusan ini apa ini. Oke, benar-benar sih. Tapi kalau misalnya dalam kayak diskusi kayak gitu, Bang Mufid lebih tipikal yang kayak manggil satu-satu minta pendapatnya, atau kayak siapa nih yang mau berpendapat gitu? Karena kalau misalnya kita ditanya siapa yang mau berpendapat tuh kadang kan orang kayak malu nih gitu kan, kayak nggak enak nih gitu, takut pendapatnya nggak diterima gitu. Kalau Bang Mufid sendiri tipikal yang gimana dulu pada saat mimpin organisasi? Ditanya siapa yang punya pendapat atau tunjuk satu-satu kayak gitu? Biasanya sih dari ini dulu, misalnya rapat ada pendapat gak gitu, kalau nggak ada kita teruskan. Terus juga kalau misalnya emang harus banget ada pendapat itu ya biasanya ditanya satu-satu gimana gitu. Jadi tanya satu-satu gitu, dan ya itu supaya biar nggak ngeganjel juga dari dianya gitu. Oh iya benar sih kayak gitu. Terus berarti kan Bang Mufid kan dari awal perkuliahan sampai sekarang udah mau lulus kan selalu ada kesibukan organisasi gitu. Pernah nyesel nggak sih bang, atau kayak mikir kayak harusnya kayak dulu nggak gini deh, atau kayak gimana gitu bang? Organisasi sebenarnya nyeselnya itu ya pernah ada sempat kepikiran kemarin ya, kalau misalnya nggak ikut organisasi sebenarnya bisa kali ya lebih fokus akademik, terus lebih fokus kayak bisa lomba-lomba juga gitu, atau bisa ikut bikin paper segala macam gitu. Dan ya tapi nggak apa-apa, tapi kan itu yang kemarin gitu. Dan sebenarnya nggak, itu kayak terlintas aja di pikiran gitu, dan ya banyak suka dukanya juga. Nah itu nyesel nggak ikut kegiatan segala macam, tapi impact positifnya ya, jadi kenal banyak orang, terus juga ya di CV juga lumayan bagus kan, ada organisasi BEM atau himpunan itu kan gitu. Berarti lebih banyak sisi positifnya ya bang ya? Lebih banyak sisi positifnya, cuma untuk akademik jadi ini nih normal lah ya, jadi normal aja. Benar-benar kayak gitu. Tapi mungkin kalau kita kan di organisasi ini bang, kayak mungkin dalam proses acara takis ini kan ya, mungkin kan banyak ada kayak kendalanya lah, atau nggak sesuai update atau kayak gimana. Mungkin pengalaman Bang Mufid sendiri selama berorganisasi,
Ada nggak sih Bang cerita unik yang kayak kendala-kendala pada saat lagi ngadain acara kayak gitu Bang? Paling berkesan sebenarnya sih waktu itu ada dua ya. Pertama itu pas pertemuan pertama kali gathering offline-nya BEM itu ya paling berkesan karena bisa nyatuin nggak ya hampir seluruh pengurus gitu secara offline. Dan itu 90 orangan ya Bang kurang lebih 70 Oh, 70-an 70 dari 90 kan. Oke. Lumayan lah Wow. gitu. Nah, dan kedua itu uniknya itu pas lagi pengabdian, salah satu broker pengabdian. Oke. Nah, di mana kita kan dulu kalau pengabdian itu ada misalnya ada wilayah A sama wilayah B. Nah, kita kebetulan di wilayah A nih. Oh di wilayah A. Di wilayah A, dan kebetulan emang dua wilayah ini tuh sering Konflik. sering konflik gitu, konflik karena mungkin kecemburuan sosial atau si wilayah A ini kebetulan dari dengar ceritanya itu sering mengadakan sering diadakan kegiatan. Jadi gitu sasaran kegiatannya beberapa universitas gitu. Oke. Wilayah ini jarang terkena impact-nya gitu. Nah, akhirnya ya pada satu momen mereka ini pas lagi ketemuan jalan ya clash lah gitu. Clash akhirnya ya udah kita yang kebetulan kita juga ada di situ kan. Ada di situ ya? Oke. Terus ya misahin dong, kita misahin terus juga ya misahin dan akhirnya ya ini kita juga panik kan. Kenapa nih? Karena kita bukan warga situ dan nggak tahu latar belakang mereka itu sebenarnya emang punya konflik dan punya konflik gitu. Nah, ya akhirnya kita coba cari tahu. Kita juga udah siap diri karena kita bawa volunteer juga kan. Volunteer sama anak BEM juga. Jadi ya yang nggak tahu apa-apa ya jadi takutnya ke distract atau apa bener gitu. sih, Karena pengabdian sebenarnya tinggal 1 hari lagi. Ya kita harus menghadapi situasi yang seperti itu, tapi ya kita juga coba kontak ini misal kayak ya buat penengahnya lah dari kepalanya atau yang daerah tokoh di situ lah. Tokoh gitu. sesepuh atau gimana ya Bang di Iya situ. kayak gitu. Itu pengalaman unik banget sih Bang. Paling unik karena kita langsung ada itulah flashback gitu ya. Tapi sampai berantem gitu Bang berarti pada saat itu. Iya bisa dibilang begitu. Oke. Wah itu menarik banget sih. Ya itulah suka dukanya lah ya Bang ya kalau kita ngadain acara ya. Tapi pada saat besoknya pas acara aman Bang, lancar. Nah emang kebetulan kalau mereka kelas ini ya udah selesai. Jadi besoknya udah kayak biasa lagi gitu. Dan acara juga lancar. Oh, jadi saat aja ya Iya, gitu. sesaat. Wow, itu menarik sih. Jadi pengalaman juga ya Betul. buat kita kalau di mana-mana. Mungkin sekarang Iya, Mal. kita balik ke Rohis lagi nih ya. Boleh, Kita balik boleh, ke Rohis boleh, lagi. boleh. Selama abang jadi di Rohis nih Bang, kira-kira apa sih keunikan yang ada di Rohis ini Bang? Ya. Kalau di Rohis sebenarnya karena kita kan FEB ya satu rumpun yang sama gitu dan banyak ada beberapa jurusan gitu kita ketemu teman-teman dari jurusan lain itu juga nambah temen dan di Rohis keunikannya karena kita secara organisasi itu paling tua gitu loh. Oh iya, Iya. kita paling tua ya Bang. Iya, salah satu yang paling tua daripada organisasi di Rohis yang lain atau di FEB gitu. Terus memang jadi udah banyak yang kenal gitu kalau dari jajaran-jajaran dekanat atau dari fakultas itu udah banyak kenal dan emang di Rohis itu lebih ini tuh gampang adaptasinya sih, gampang adaptasinya. Jadi ada ini ya kita ikutin, ada ini kita ikutin gitu. Jadi terus juga fleksibel. Iya, Rohis fleksibel kan kita kayak kalau komunikasi ya nggak kaku-kaku gitu. Aman sih sejauh ini malah kita juga di luar sih masih enjoy kan Di Rohis juga kan kita nggak cuma dapat ilmu keorganisasian tapi ilmu akhirat juga dapat lah. Ilmu agama juga dapat gitu. Itu banyak impactnya juga sih ya Bang Mufid ya buat ilmu agama juga. Mungkin kalau udah tahu keunikannya mungkin kalau Bang Mufid ini kan sebagai mantan ketua Rohis FEB Al Jihad boleh kali Bang diajak nih buat nanti teman-teman maba 2022 buat masuk Rohis gitu Bang. Biar mereka tuh ya bisa ada pengalaman lah organisasi dan juga pengalaman yang ilmu bermanfaat buat akhirat juga gitu. Mungkin boleh diajak. Nggak ada ruginya juga kan. Benar. Boleh diajak nih Bang Mufid buat teman-teman yang ada di rumah nanti maba. Dan kebetulan emang anak Rohis ya itu yang saya kenal itu emang orang-orang pintar-pintar dan aktif di kelas gitu. Dan ketika ikut Rohis tuh ada nilai plusnya. Pertama ya kita belajar organisasi, terus juga di reminder juga kan, reminder juga
sholatnya atau mungkin kayak puasa bareng nggak besok gitu kayak gitu kan. Terus kadang ada kajian bareng atau tahajud kayak kalau misalnya lagi puasa tuh misalnya itikaf. Itikaf kayak seru kan gitu. Bisa keliling masjid di mana itu seru banget. Dan itu yang salah satu yang paling paling berkesan sih di Rohis gitu. Ibadahnya dapat, pertemanan juga dapat dan ilmunya juga dapat. Kadang jalan tugas bareng. Kadang satu kelas bareng dong gitu ya. Karena ranah fakultas juga kan masih banyak yang sama satu jurusan ya Bang ya. Bisa sharing-sharing juga ya. Betul. Oke, buat maba 2022 boleh banget deh nanti ikut Rohis FEB Al Jihad karena kita bakal dapat 3 manfaat ya, ilmu dunia, ilmu akhirat dan juga ilmu keorganisasian dan sebagainya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja nih Bang yang kita akan udah tanya-tanyain tadi soal seputar organisasi. Makasih banget Bang Mufid udah mau hadir di acara Takis nih episode kedua Bang kebetulan. Mungkin nanti atau next time ada bintang tamu lain atau Bang Mufid mau hadir lagi boleh banget. Oke, terima kasih juga nih udah diundang ya. kita maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada banyak kendala juga Bang dalam pelaksanaan ini. Mungkin itu aja ya Mal ya. Sekali lagi makasih Bang Mufid. Siap, makasih banyak buat Rohis. Ya, sukses juga buat karir Bang Mufid. Amin. Dan semoga bisa cepat-cepat wisuda dan sukses terus semoga buat Bang Mufid ya. Oke teman-teman sekalian di rumah, itulah saja tadi podcast Takis episode kedua kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.